Hai. Halo, balik lagi sama saya Dr. Seso Sulijaya di kelas Andrologi. Kali ini adalah sesi Q&A, question and answer. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube saya. Apa saja itu? Check it out. Ya, halo. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan sudah masuk ke kanal YouTube saya terkait promil. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hayo, udah atau belum? Buruan. Dan jangan lupa untuk saksikan video ini sampai akhir, karena siapa tahu pertanyaan kamu yang saya jawab. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dok, kalau mau konsul ke dokter andrologi, sebaiknya harus bawa hasil analisa sperma yang terbaru atau tidak? Suami saya sudah pernah cek, tapi setahun yang lalu. Kira-kira bagaimana ya, Dok? Nah, ini banyak sekali yang nanya nih. Saya mau mulai promil, Dok, tapi saya punya data hasil analisa sperma kurang lebih setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana? Nah, saya selalu bilang, kita perlu ulang kembali. Jadi, masa berlaku hasil analisa sperma, kalau bisa, kurang dari 3 bulan. Lebih dari itu, kita ulang lagi. Kenapa sih, Dok? Harus 3 bulan? Karena proses pembentukan sperma atau spermatogenesis adalah sekitar 3 bulan, yakni 64 hingga 72 hari. Segala proses, sakit penyakit, kegiatan fisik selama 3 bulan akan mempengaruhi. Jadi, usahakan sebelum datang ke dokter andrologi, persiapkan hasil analisa sperma yang terbaru. Kalau bisa 2 kali, dengan rentang waktu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dok, kami sudah periksa analisa SMAN atau analisa sperma, dan hasilnya oligozospermia. Kira-kira istri saya masih bisa nggak sih, Dok, hamil secara alami? Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sperma saya? Oke, banyak sekali yang pertanyaan kayak begitu. Jadi bagi mereka yang sedang promil dan sudah dapat hasil analisa sperma, pasti akan tahu hasilnya. Apakah jumlahnya kurang, atau istilahnya oligozospermia, atau gerakannya kurang lincah, kurang cepat, astenozoospermia, atau malah morfologi atau bentuk sperma yang kurang baik, atau teratozoospermia, atau gabungan ketiganya, oligo-astenoteratozoospermia. Nah, masih bisa hamil alami atau tidak sih kalau ada gangguan? Saya bilang masih bisa. Karena apa? Itu hasil analisa sperma hanya hasil laboratorium, menunjukkan peluang kemungkinan untuk hamil secara alami. Nah, jika jumlah atau konsentrasi sperma 15 juta per cc, peluang istri hamil jika tidak ada masalah adalah sekitar 5%. Jadi di bawah situ, di bawah dari 15 juta per cc, masih bisa hamil? Masih, tapi di bawah 5%. Hanya menunjukkan peluang. Karena bagaimanapun yang menentukan kehamilan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, Dok, bagaimana sih meningkatkannya? Meningkatkannya saya selalu bilang, yang terpenting kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Penyebab dari oligozospermia macam-macam. Bisa dari gaya hidup yang kurang baik, misalnya kegemukan, merokok, lalu juga bisa karena varikokel, hormon. Jadi kita harus tahu dulu. Kita perbaiki penyebabnya. Kalau untuk modifikasi gaya hidup, misalnya mulai makan makanan yang sehat, perbanyak buah dan sayur. Lalu nih kita sambung dengan pertanyaan nomor 3. Dok, kan sudah ada namanya terapi alami, misalnya kayak terapi jeruk nipis. Kira-kira bermanfaat atau tidak sih, Dok? Bisa digunakan dengan syarat apa sih, Dok?
Oke, syaratnya apa? Pertama, akan berhasil kalau memang tidak ada kelainan yang memang signifikan. Gitu ya, misalnya apa? Varikokelnya nggak terlalu parah, atau misalnya memang tidak ada penyakit lain hormonal yang terlalu parah, mungkin bisa dicoba. Kalau misalnya saya gastritis atau punya asam lambung, saya paksakan terapi jeruk nipis, ya berarti kan kurang bijak. Ini dia tanya, terus kalau misalnya saya datang bulan bisa atau tidak sih dok? Sebenarnya nggak ada masalah, mau datang bulan, mau tidak, dan nggak ada batas waktu. Oke, terapi 2 minggu, selanjutnya harus stop 6 bulan, nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya bisa dilanjutkan terus. Tapi daripada bersusah payah dengan jeruk nipis, mendingan kita pakai suplemen atau multivitamin yang sudah diproses dengan higienis dan di pabrik. Jadi kita nggak repot-repot. Nah, lalu ada lagi pertanyaan. Keempat, dok, kalau sperma suami saya OAT, yakni oligoastenoterato, dengan jumlah sperma 10 juta, apa masih bisa inseminasi? Oke, banyak sekali yang pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengetahui bisa insem atau tidak, biasanya saya akan hitung yang namanya total motile sperm count, jumlah total sperma bergerak. Hasil perkalian dari volume cairan mani atau volume ejakulat dikali dengan konsentrasi sperma dan dikalikan dengan motilitas atau gerakan sperma yang progresif. Nah, jika jumlahnya lebih dari 5 juta, dikatakan salah satu kandidat bisa diusahakan inseminasi. Tapi biasanya amannya kalau lebih dari 10 juta. Kalau kurang dari 10 juta, masih bisa nggak sih dok untuk insem? Bisa, tapi bagaimanapun peluangnya tidak terlalu besar. Nah, ini menyambung lagi yang inseminasi. Dok, kira-kira program inseminasi biayanya berapa? Kembali lagi biaya. Persiapan kami biaya harus berapa sih dok? Jadi program inseminasi memakan biaya itu bervariasi tergantung rumah sakitnya, lalu juga tergantung kasus by kasus. Karena apa? Di dalam program inseminasi tercakup beberapa komponen biaya. Pertama, komponen biaya apa? Ya, ini untuk menstimulasi, merangsang indung telur, menghasilkan sel telur. Makin banyak obat hormon yang diberikan, makin besar biayanya. Itu yang pertama, komponen biaya pertama. Komponen biaya kedua adalah proses preparasi sperma. Kalau preparasi sperma itu kisaran 2 juta, 3 juta. Lalu yang terakhir adalah komponen biaya, yakni saat inseminasinya. Biayanya sekitar bisa 3 juta, 5 juta, bahkan 8 juta. Jadi secara total mungkin biayanya antara 5 hingga 10, bahkan beberapa kasus bisa belasan juta. Oke, sekian Q&A, question and answer. Kita semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk saksikan terus dan subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu semua nggak ketinggalan video-video menarik dari kelas andrologi. Sampai jumpa, tetap sehat dan salam andrologi.